Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Pratama Putra, STK 318002 dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan resensi webinar, yaitu yang pertama peran penginderaan jauh dalam mitigasi bencana, dan yang kedua mitigasi banjir bandang. Yang pertama yaitu peran penginderaan jauh dalam mitigasi bencana. Di sini adalah pengertian mitigasi dan bencana. Yang pertama yaitu menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana. Bencana yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang merencanakan dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dapat dampak psikologis. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 21 Tahun 2008 Penanggulangan Bencana. Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman publik. Dan yang terakhir yaitu Public Safety Canada. Mitigasi bencana merupakan tindakan yang dilakukan menghilangkan atau mengurangi dampak serta risiko dan terjadinya bencana melalui tindakan proaktif yang diambil sebelum terjadinya bencana atau ketika bencananya terjadi. Dan yang kedua, tren bencana global ke depan. Ini adalah peningkatan kejadian bencana alam selama 3 dasawarsa terakhir mencapai hampir 350%. Nah, ini ada penjelasannya, yaitu kejadian bencana dunia meningkat dan 76% adalah bencana hidrometeorologi. Kejadian bencana dunia yaitu bencana dunia meningkat dan 76% adalah bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, siklon tropis, kekeringan. Dampak yaitu sebagian besar terjadi di negara-negara miskin dan sedang berkembang. Tren yaitu bencana akan makin meningkat karena yang pertama meningkatnya jumlah penduduk, yang kedua urbanisasi, ketiga degradasi lingkungan, dan keempat kemiskinan dan pengaruh perubahan iklim global. Jenis informasi yang disediakan oleh lapang yaitu karhutula, yang kedua banjir atau banjir bandang, yang kedua longsor, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu sistem peringkat bahaya kebakaran atau disebut SPBK. Definisi SPBK yaitu peringkat yang digunakan untuk mengetahui tingkat risiko terjadinya bahaya kebakaran hutan atau lahan di suatu wilayah dengan memperhitungkan kondisi cuaca, curah hujan, suhu udara, kelembapan relatif, dan kecepatan angin. Komponen SPBK. Komponen SPBK terdiri dari 6 komponen, yaitu Fine Fall Moisture Code atau disingkat VFMC, yaitu potensi tingkat kemudahan penyuluhan api, dan yang kedua Dove Moisture Code atau disingkat DMC, yaitu potensi kemudahan terbakar bahan kebakaran. Yang ketiga Draw Code atau disingkat DC, potensi kekeringan dan asap. Yang keempat Initial Spread Index atau disingkat ICE, yaitu kesulitan pengendalian kebakaran. Yang kelima Build Up Index atau disingkat BUI, yaitu indeks ketersediaan bahan bakar. Dan yang terakhir
6 Fire Factor Index atau disingkat VYI, indeksnya cuaca kebakaran. Dan itulah tadi komponen 6 SPBK. Dan slide selanjutnya yaitu kita akan diberikan contoh hasil pemantauan dari pihak 8 komponen SBK yang diambil, yaitu VVMC dan DC, komponen yang pertama dan komponen yang ketiga. Dan inilah hasil pemantauan VVMC dari April sampai Juni 2020. Ini dia, apabila berwarna biru rendah 0 sampai nilai VVMC. Ya, ini dia, apabila berwarna biru nilai VVMC-nya 0 sampai 72. Kemungkinan terpicunya api sangat rendah. Dan apabila berwarna hijau itu termasuk sedang. Nilai VVMC-nya yaitu 73 sampai 77. Kemungkinan api terpicu pada daerah kering dan terisolasi dengan mudah. Dan yang ketiga, berwarna kuning itu termasuk tinggi. Nilai VVMC-nya yaitu 78 sampai 82. Bahan mudah terbakar halus seperti alang-alang, sangat mudah terpicu api, kemungkinan terpicu api tinggi. Dan yang terakhir, yang paling ekstrim, yaitu berwarna merah. Nilai VVMC-nya yaitu 82 ke atas. Bahan mudah terbakar halus, sangat mudah terpicu api, kemungkinan terpicu api sangat tinggi. Dan ini adalah hasil pemantauan DC oleh pihak 8 pada bulan April sampai Juni 2020. Dari kelasnya yaitu apabila berwarna biru itu termasuk rendah. Nilai DC-nya itu 0 sampai 140. Kondisi musim basah, kabut asap tidak terjadi. Dan yang kedua, berwarna hijau itu masih termasuk sedang. Nilai DC-nya itu 140 sampai 260. Kondisi normal pertengahan musim kering, pembakaran harus dipantau. Dan yang ketiga yaitu berwarna kuning. Itu termasuk kelas tinggi. Nilai DC mencapai 260 sampai 350. Kondisi normal puncak musim kering, seluruh pembakaran di atas lahan lembut dilarang. Di sini interpretasi kondisi normal puncak musim kering, seluruh pembakaran di atas lahan gambut dilarang. Dan yang terakhir, yang paling ekstrim, yaitu yang berwarna merah. Nilai DC-nya itu nilainya 350 ke atas. Kondisi bahaya kekeringan, pembakaran sepenuhnya dilarang. Mitigasi banjir bandang. Definisi banjir bandang yaitu debit sungai membesar secara tiba-tiba, berlangsung secara cepat kurang dari 6 jam, membawa debit yang debris yang berbahaya bagi daerah yang dilewati penyebab banjir bandang. Hujan lebat, terakhir rusak atau pecahnya tanggul. Banjir bandang sangat merugikan, banyak korban dan kerusakan lingkungan. Banjir bandang sangat merugikan, banyak korban dan kerusakan lingkungan atau kerugian material yang tinggi. Susah diprediksi kapan terjadinya karena tidak selalu diawali dengan hujan lebat. Kearifan lokal pada beberapa daerah dengan mengamati keadaan sekitar. Dan next, ini dia peristiwa-peristiwa bencana banjir bandang di berbagai daerah. Yang pertama yaitu Luwu Utara, kejadiannya 13 Juli 2020. Ini curah hujannya tinggi sampai tanggal 13 Juli total hujannya 176 mm.
Sungai Masamba dan Rangkang meluap. Yang kedua, Padang Sidempuang. Yang kedua, Padang Sidempuang. Dan yang kedua, Padang Sidempuang. Pada bulan Maret 2017, arus air membawa batang pohon berukuran besar, ranting dan lumpur. Dan yang ketiga yaitu Wasior di Papua Oktober 2010. Hujan lebat 100 sampai hujan lebat 179 mm dalam 10 jam. Air banjir bercampur lumpur datang dengan cepat. Debris yang terbawa air termasuk kayu-kayu besar dan sisa bangunan roboh. Kayu dengan akar atau kayu lapuk bukan hasil tebangan tetapi roboh alami. Penentuan kerentanan banjir bandang. Kerentanan adalah suatu keadaan di mana faktor lingkungan yang menjadikan suatu lokasi mudah mengalami bencana. Ancaman atau disebut dengan hasar dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan suatu fenomena alam, dan kerentanan dihitung berdasarkan parameter sosial, budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Dan kesimpulan materi kelompok 4 kami yaitu channel YouTube Pusat Pemanfaatan Pengiraan Jauh 8 di video 8 webinar bagian 6, yaitu judulnya peran pengiraan jauh dalam mitigasi bencana. Dapat disimpulkan dari videonya yaitu peran pengiraan jauh dalam mitigasi bencana. Teknologi pengiraan jauh sangat diperlukan untuk pemetaan wilayah termasuk dalam upaya mitigasi. Data pengiraan jauh dan analisis spasial dapat digunakan sebagai alat yang cukup efektif untuk mengurangi dampak bencana alam. Dan ini adalah lampiran tugas webinar di kelompok kami, yaitu kelompok 4. Dan terima kasih. Ya, itulah tadi presentasi resensi webinar saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.